Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang min suwari hubbin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang gambaran-gambaran bagaimana cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada setiap muslim dan juga muslimah. Dan itu tertuang dalam surah At-Taubah ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakan ya Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian dan keluarga kalian, serta harta yang kalian cari, perniagaan yang kalian sukai, dan tempat tinggal yang kalian redai, itu semua lebih kalian cintai dibandingkan Allah, Rasul dan jihad, maka tunggulah sampai datang urusan Allah kepada kalian, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya kita mencintai Rasul. Dan kewajiban mencintai Rasul adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, satu hari dia pernah berjumpa dengan Rasul dan mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasul, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Maka Rasul mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi." Wahai Umar, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dibandingkan dirinya sendiri. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-an anta wallah ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang wahai Rasul, tidak ada yang lebih aku cintai dibandingkan dirimu daripada diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang sudah sempurna iman." Dari sini kita tahu bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Maka siapapun yang mencintai selain daripada Allah dan Rasulnya, maka terancam keimanannya.
Di sini kita akan melihat bagaimana gambaran-gambaran orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan salafun saleh. Bagaimana dahulu mereka sangat mencintai Rasul. Pertama, ad-difa'u anhu. Bagaimana dahulu ulama salaf itu saking cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat memperjuangkan Rasul. Bahkan mereka berani menyerahkan harta dan jiwa mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai contoh. Ketika beliau sedang duduk di pinggiran Masjidil Haram, tiba-tiba dia melihat musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dan Uqbah ini salah satu dari pembesar Quraisy. Dia teman daripada Umayyah ibn Khalaf, dan dua-duanya sangat memusuhi Nabi. Entah kenapa kemudian Uqbah ibn Abi Mu'ayth ini hendak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun kemudian terus memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Uqbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Uqbah ini hendak mencekik Nabi dari belakang. Maka dengan sigap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendorong Uqbah sampai jatuh. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ataqtulu rajulan an yaqula rabbi Allah. Kenapa kamu hendak membunuh orang yang mengucapkan Rabb kami Allah? Apa salah dia? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar mengucapkan kalimat itu, dia pun membaca surah Ghafir ayat 28 dan mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabb kami Allah, sedangkan telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata di Rabb kalian? Akhirnya kemudian Abu Bakar pun dikeroyok orang banyak sampai dia pingsan. Hampir-hampir dia meninggal kalau bukan karena Bani Taim, kabilahnya kemudian membelanya. Boleh jadi Abu Bakar meninggal di situ. Tapi kemudian dilindungi kabilahnya, kemudian diselamatkan. Inilah yang menjadikan decak kagumnya Ali radhiyallahu anhu ketika memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa tidak ada orang yang berani seberani Abu Bakar Siddiq yang membela Rasulullah SAW di tengah-tengah Islam sangat lemah kala itu. Tidak lain dan bukan karena kecintaan para sahabat kepada Rasul, sehingga mereka berusaha membela Nabi mati-matian. Ini yang pertama. Yang kedua, khaufuhum min firaqihi. Bagaimana perasaan takut mereka para salaf, khususnya para sahabat, untuk berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan Abi Musa al-Asy'ari untuk berdakwah ke Yaman, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali radhiyallahu an, tetapi kurang beruntung. Akhirnya kemudian Nabi mengutus kembali Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan dari kabilah Asy'ariyin, kabilah Yaman. Otomatis dia paham kondisi Yaman karena memang dia dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari itu yang terkenal dengan Qur'annya yang indah. Dan juga mengutus Mu'adz bin Jabal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan kepada sahabat kala itu, kalau ingin bertanya soal halal dan haram, tanyakan kepada Mu'adz. Dia pakarnya halal dan haram. Bahkan nanti pada hari kiamat dia akan mendahului para ulama semuanya bi ratwatin aw ratwataini, kata Rasul. Ratwah itu artinya kalau kita ambil batu dilempar, sejauh itulah disebut ratwah.
Itulah Mu'adz mendahului semua para sahabat dengan rotwa karena ketinggian pengetahuannya. Jadi satu hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika hendak berpisah bersama Rasul dan hendak berangkat melaksanakan tugas dakwah atas izin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abi Musa al-Asy'ari. Jadi Mu'adz dipanggil oleh Nabi sebelum berangkat dan mengatakan, ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, ya Mu'adz, boleh jadi setelah kepergianmu ke Yaman dan berdakwah di sana, engkau tidak mungkin berjumpa lagi tahun ini denganku, dan boleh jadi kalau engkau pulang kau hanya melewati masjidku dan kuburanku. Seolah-olah Nabi SAW memberikan sinyal dan isyarat akan meninggalkan para sahabat. Maka fabaka Mu'adz jazaan li firaqihi Nabi SAW. Maka Mu'adz pun menangis ketika itu. Apa betul dia akan meninggalkan Nabi? Akhirnya setelah kemudian bertahun-tahun Mu'adz berdakwah di Yaman dan berhasil, dia pun pulang. Betul apa kata Nabi? Dia datang sepeninggal Nabi SAW. Dia hanya melihat masjid dan kuburannya Nabi SAW. Itu tidak lain bagaimana ketakutan Mu'adz untuk berpisah dengan Rasul karena kecintaan yang bersangatan Mu'adz kepada Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, tafdiluhu alaihi salam ala man siwa. Tentunya kita harus lebih mengutamakan Nabi SAW dari siapapun dari makhluk yang ada di alam semesta ini. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan di dalam Mu'jamnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang seorang wanita dari kalangan Ansar yang ketika itu ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya ikut terlibat dalam perang Uhud. Jadi suaminya mulai dari bapaknya ikut terlibat dalam Uhud, kemudian juga suaminya ikut terlibat dalam perang Uhud, kemudian saudaranya ikut terlibat dalam perang Uhud, termasuk anaknya juga ikut dalam perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud ini perang kekalahan kaum muslimin. Tentu karena ada beberapa faktor kekalahan kaum muslimin. Salah satunya karena ada sebagian para sahabat yang menyelisihi perintah Nabi, disuruh untuk tinggal diam di satu tempat malah turun. Mereka adalah para pemanah. Yang kedua faktornya karena kepiawaian Khalid ketika masih kafir yang memimpin perang, sehingga entah bagaimana caranya Khalid bisa memutar gunung kemudian menempati para pemanah. Sebab itulah kemudian terjadi kekalahan tentu yang lebih besar karena sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jal, karena Allah yang mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari-hari itu diputar, kadang menang kadang kalah. Dari perang Uhud kalah kaum muslimin, di perang Badar menang. Dan di perang Uhud ini banyak yang mati syahid dari 70 para syuhada. Lah salah satunya adalah keluarga wanita Ansar ini. Jadi ketika kemudian pasukan dari Uhud pulang ke Madinah, tentu keluarga-keluarga yang ditinggal suaminya berjihad, mereka sudah menyambut di gerbang kota Madinah. Ada seorang wanita dari Ansar kemudian berjumpa dengan para sahabat yang selamat. Kemudian dikatakan, Abu Kamat, bapakmu meninggal. Maka dia langsung mengatakan, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana, apa yang dilakukan Nabi? Dia selamat atau tidak? Kemudian yang lain mengatakan, akhu Kamat, akhu Kimat, saudaramu meninggal dunia. Tapi tetap dia mengatakan bagaimana kondisi Nabi. Yang lain mengatakan zauju Kimat, suamimu meninggal. Tapi dia tetap mengatakan bagaimana kondisi Nabi. Sampai yang terakhir mengatakan ibnu Kimat, anakmu juga meninggal. Jadi mulai dari
bapaknya. Ketika ditanya Abu Kimat, dia mengatakan bagaimana kondisi Rasul. Kemudian juga saudaramu meninggal, bagaimana kondisi Rasul? Suamimu meninggal, bagaimana kondisi Rasul? Anakmu meninggal, bagaimana kondisi Rasul? Subhanallah. Dia tidak pedulikan keluarganya, dia hanya memperdulikan Nabi SAW. Ini kan luar biasa, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi dia ketika mendapatkan kabar bahwa Nabi SAW tidak mengapa, dia tidak percaya. Dia ingin melihat langsung dengan kedua matanya. Ketika betul-betul melihat Nabi SAW memang selamat, ya ada luka-luka tapi selamat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka zalalun. Wahai Rasul, setiap musibah yang kualami setelah melihat dirimu semua menjadi ringan bagiku. Ini menunjukkan apa? Bagaimana wanita sahabiah ini lebih mementingkan Rasul dibandingkan yang lainnya. Ini bentuk bagaimana kecintaan mereka para sahabat kepada Rasul. Yang keempat, tanafus fi mahabbatihi, berlomba-lomba di dalam mencintai Nabi. Diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid dari bapaknya. Usamah ibn Zaid dari bapaknya. Siapa bapaknya? Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha anak angkat Nabi, dan Usamah tentu cucu angkat Nabi. Ketika itu dia berkumpul dengan Ja'far ibn Abi Talib, paman Rasul, dan berkumpul dengan Ali radhiyallahu an, sepupu Nabi. Sekaligus juga dia adalah yang menikahi putri Nabi Fatimah. Jadi tiga orang ini berkumpul, Usamah ibn Zaid, Ja'far ibn Abi Talib, dan Ali radhiyallahu an. Ketika berkumpul, berkatalah Ali radhiyallahu dan mengatakan, ana ahabbakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya orang yang paling mencintai Rasul dibandingkan kalian. Maka Zaid berdiri dan mengatakan, oh tidak, saya lebih mencintai Rasul dibandingkan kalian. Ja'far berdiri, tidak, aku yang paling mencintai Rasul. Subhanallah. Ini namanya tanafus, berlomba-lomba mencintai Nabi. Kata Usamah, aku yang paling mencintai Nabi. Kata Ja'far, aku yang paling mencintai Nabi. Kata Ali, aku yang mencintai Nabi. Akhirnya tiga-tiganya mengatakan, kalau begitu ayo kita datang kepada Rasul, langsung tanya kepada Rasul, siapa di antara kita bertiga yang paling dicintai Nabi. Berangkatlah tiga orang ini, Usamah ibn Zaid, Ja'far ibn Abi Talib, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, menuju rumah Rasul. Kemudian minta izin dan diizinkan. Setelah berhadap-hadapan dengan Nabi SAW, maka tiga-tiganya bertanya kepada Rasul, Rasul, di antara kami bertiga siapa yang lebih Anda cintai? Sampai seperti itu para sahabat, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun engkau wahai Ja'far, maka bentukmu sama dengan bentukku dan akhlakmu sama dengan akhlakku. Adapun engkau wahai Ali, engkau adalah laki-laki yang menikahi putriku, dan engkau bagian daripada diriku dan aku bagian daripada dirimu. Adapun engkau wahai Zaid, maka engkau adalah maula saya dan milik saya, dan orang yang paling dicintai dari sebuah kaum adalah engkau bagiku. Lihat bagaimana Rasul tidak menjatuhkan salah satu dengan yang lainnya, tetapi memuji tiga-tiganya. Tetap memuliakan tapi memuji yang lainnya. Tapi di sini bagaimana sikap para sahabat yang tiga orang ini? Mereka mengatakan, akulah yang paling dicintai Nabi. Yang lain mengatakan, aku yang paling dicintai Nabi. Itu namanya tanafus. Bagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkan kecintaan Rasul, karena mereka tahu keutamaan orang-orang yang dicintai Nabi SAW dan mencintai Nabi SAW. Ini yang keempat. Yang keenam, takbiluhum jasadahu tahir. Bagaimana mereka berusaha untuk mencium jasad Nabi SAW yang sangat suci itu. Ada seorang sahabat namanya Sawad ibn Ghaziyah. Ada juga yang mengatakan apa namanya, saya lupa namanya,
Jadi intinya bahwa Nabi SAW ketika menggerakkan pasukan sedang berbaris, ya, nampaknya barisan itu kurang rapat, ada yang agak mundur gitu. Maka Nabi SAW mengambil tongkat kemudian memukul perutnya. Lah yang dipukul perut ini namanya Sawad ibn Ghaziyah. Jadi satu hari ada yang mengatakan, siapa namanya itu, yang didoakan oleh Nabi SAW, Ukasha bin Mihsan. Ahsan, ya, Ukasha bin Mihsan. Jadi saat Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya, saat berkhutbah di hadapan para sahabat, Nabi SAW sempat mengatakan, "Man kuntu dharabtu dhahran, fahada dhahri falyaqtas minni." Siapa yang dulu aku pukul punggungnya, nih punggungku, silahkan pukul sekarang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa man kuntu syatamtu irdan, fahadha irdi falyaqtas minhu." Atau dulu pernah ku caci maki kehormatannya, inilah kehormatanku, silahkan caci sekarang. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa man kuntu akhadtu malan, fahadha mali falyakhudh minhu." Atau dulu ada orang yang telah ku ambil hartanya, ini hartaku, silahkan ambil. Jadi Nabi SAW sebelum meninggalnya dia berkhutbah dengan khutbah terakhir dan ingin melepaskan semua bebannya supaya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membawa beban bagi umatnya. Maka tiba-tiba hening semua sahabat, tidak ada yang berani. Siapa yang berani mengkisos Nabi? Tiba-tiba di antara mereka ada yang berdiri, ada yang mengatakan Ukasha, ada yang mengatakan Sawad ibn Ghaziyah. Ada yang mengatakan riwayat Ukasha ini lemah, yang sahih adalah riwayat Sawad ibn Ghaziyah. Tiba-tiba dia mengatakan, "Saya wahai Rasul." Semua para sahabat menatap sahabat ini, Ghaziyah ini, Sawad ibn Ghaziyah ini. Berani-beraninya kurang ajar dengan Nabi, mau mengkisos Nabi. Maka kemudian Ali radhiyallahu an lari dan langsung berdiri di pinggir Nabi, di samping Nabi, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, biar aku sebagai gantimu kalau hendak mengkisos saya." Kemudian Ja'far pun langsung berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau harus engkau dikisos, jangan, biarkan aku yang dikisos." Tapi Nabi SAW mengatakan, "Duduk kalian, biarkan Sawad maju." Kemudian Sawad pun maju. Dalam riwayat yang lemah Ukasha bin Mihsan itu, kemudian dia mengatakan, "Wahai Ukasha, bukankah aku telah mendoakan dirimu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Kenapa engkau hendak membalas kisos? Kisos apa?" Maka kemudian Ukasha mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau sendiri yang mengatakan siapa yang mau membalas, balas sekarang, dan engkau punya hutang kepada aku," katanya. Akhirnya kemudian Ukasha menceritakan tentang bagaimana Rasul memukul dengan tongkat di perutnya. Maka Ukasha mengatakan, "Aku ingin memukul perutmu sebagaimana engkau telah memukul perutku," katanya. Akhirnya kata Rasul, "Datangkan tongkat kepada Ukasha." Diambil oleh Ukasha bin Mihsan itu. Kemudian Ukasha mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika engkau memecut perutku, aku tidak berpakaian." Bayangkan, bayangkan, dia minta Rasul menyingkap pakaiannya. Makin geramlah para sahabat nih, kenapa ada sahabat yang seperti ini? Maka diayunkanlah kemudian tongkat itu. Semua para sahabat sudah geram tuh dengan Ukasha itu. Tiba-tiba kemudian keajaiban terjadi. Tiba-tiba Ukasha melempar kemudian tongkatnya, kemudian memeluk Rasul dan mencium perut Nabi SAW. Ketika ditanya, "Apa yang kau lakukan wahai Ukasha?" Dia mengatakan, "Aku ingin menjadi orang yang terakhir yang bersentuhan kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah." Itu keinginannya. Rupanya sandiwara saja dia, supaya ingin mencium Nabi SAW. Begitulah para sahabat, ya, kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Kemudian yang keenam, fida'uhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bagaimana mereka ingin menjadi tebusan bagi Rasul. Ada seorang sahabat namanya Zaid ibn Dathina. Zaid ibn Dathina tertangkap oleh orang-orang musyrik. Kemudian Zaid ini dibawa ke Tan'im, salah satu tempat di Saudi namanya Tan'im. Kemudian diikat di pohon. Dan Abu Sufyan sangat dendam dan ingin membunuhnya. Kemudian dia mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, anshuduka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al'an indana makanak nadribu unuqahu wa innaka fi ahlik. Kata Rasul kata Abu Sufyan kepada Zaid ini, wahai Zaid, sukakah kamu seandainya aku lepas kamu, kau bersenang-senang di rumahmu, biarkan yang menggantikan posisi yang terikat di pohon ini adalah Muhammad. Bagaimana pendapatmu? Kalau ku gantikan Muhammad yang diikat dan kau pulang ke rumah, kau istirahat aja di rumah. Maka kemudian tiba-tiba di luar dari prediksi Abi Sufyan, disangka dia takut. Maka kemudian tiba-tiba Zaid ini mengatakan di hadapan Abi Sufyan, wahai Abu Sufyan, jangan coba-coba menyakiti Nabi. Satu duri yang menancap di kaki Nabi SAW saya tidak akan redha. Walaupun hanya satu duri yang menancap di kaki Rasul, saya tidak akan redha. Kemudian akhirnya dia pun dieksekusi, dipotong satu persatu. Tangannya dipotong, tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, sampai terakhir dipenggal. Yang anehnya dia terus membaca Quran. Dari sini melihat bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasul yang luar biasa, sampai Abi Sufyan mengatakan, ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Demi Allah, kata Abi Sufyan, aku ini seorang pedagang, ya mungkin mengenal Persia, Romawi, kemudian raja-raja yang lainnya. Aku tidak pernah mengenal seorang pun mencintai seseorang yang lain seperti sahabat Rasul mencintai nabinya, sampai rela mati. Aku tidak pernah melihat ada sahabat siapapun yang lebih mencintai majikannya, maksudnya Nabi SAW, lebih dibandingkan yang lainnya, karena mereka rela menebus diri. Lah namanya fida'uhum li Rasulillah SAW. Kemudian nomor 7, imtithalu amrihi, berusaha untuk menjalankan seluruh perintahnya. Disebutkan oleh Abdurrahman ibn Abi Layla bahwa Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu an pernah mendatangi Nabi SAW, dan ketika itu Rasul sedang berkhutbah. Maka dia mendengar khutbahnya. Bayangkan ini Abdullah ibn Rawahah itu, anggap saja umpamanya kalau saya buat analogi, mungkin rumahnya di manalah di sini ya, di perumahan sini, Glory. Mau sholat di masjid ini, Nidal Ilmi. Baru sampai kemudian di pertengahan jalan, mungkin saya berkhutbah, lah isi khutbahnya itu, ijlisu, duduk kalian. Tiba-tiba dia duduk di jalan. Disangka dia terkena perintah itu, padahal belum sampai di masjid. Rasul mengatakan duduk kalian, di tengah jalan dia duduk. Subhanallah, coba bayangkan Abdullah ibn Rawahah itu, karena itu tahu bentuk perintah, duduk ya duduk, berdiri ya berdiri, gitu maksudnya. Sampai seperti itu para sahabat Nabi SAW. Ketika kemudian Nabi SAW tahu bahwa kemudian dia setelah Rasul memerintahkan berdiri, maka dia berdiri kemudian melangkah ke masjid, kemudian salat, dan selesai salat, maka Rasul tahu, tentu Jibril memberitahu tentang apa yang dilakukan Abdullah ibn Rawahah ini. Maka Rasul mendoakan Abdullah ibn Rawahah dan mengatakan, zadakallahu hirsan, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan kesemangatanmu dalam mentaati Allah dan Rasulnya.
luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nomor 8, mahabbatun maqrunatun bi ijlalin, kecintaan yang diiringi dengan pengagungan. Amr ibn As radhiyallahu an, Amr ibn As ini kan masuk Islam sama dengan Khalid ibn Walid. Itu kan tokoh besar musyrik dulunya. Khalid, Amr ibn As kan tokoh-tokoh besar tuh. Tapi sayang kemudian dapat hidayah setelah 20 tahun baru dapat hidayah. Jadi Amr ibn As ini walaupun dia baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, tapi keislamannya luar biasa. Untuk menebus kesalahan dia di masa jahiliyah sangat memusuhi Nabi, dia tebus dengan kecintaannya. Sampai dia mengatakan, maka na ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aynayya minhu wa ma kuntu utiku an amla'a aini minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u aini minhu. Kata Amr ibn As radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi Nabi. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi Nabi, dan tidak ada manusia yang lebih aku hormati di kedua matanya, di kedua mataku melebihi Nabi. Dan sesungguhnya aku tidak sanggup untuk memenuhi kedua mataku kecuali dengan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau seandainya aku ditanya untuk mensifati, aku tidak sanggup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah pujian para sahabat kepada Nabi. Mereka tidak sanggup memandang Nabi, dan kalau Nabi SAW meludah, ditangkap ludahnya kemudian diusapkan ke wajahnya, ke badannya. Dan kalau Nabi SAW mencukur rambutnya, hampir berperang untuk mengambil helaian-helaian rambutnya. Dan kalau Nabi SAW berwudu, berebut hampir perang untuk mengambil bekas air wudunya. Begitulah para sahabat Nabi SAW memuliakan Rasul. Dan tentu hanya Nabi saja yang memiliki berkah badannya. Selain Nabi tidak boleh diambil berkahnya. Jadi kalau badan Nabi memang berkah. Sampai-sampai Ummu Salamah itu mengumpulkan keringat Rasul untuk dijadikan minyak wangi. Gak mungkin kalau keringat antum, ya. Yang ada minyak wangi tercemar dengan keringat kita. Tapi begitulah para sahabat dan sahabiah. Nabi SAW memuliakan Nabi SAW. Kemudian juga yang nomor 9, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahab minal ma'il barid ala dhama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintai di mata para sahabat melebihi orang yang sedang haus kemudian mendapatkan air dingin. Bayangkan kita sedang hausnya belum minum, tiba-tiba mendapatkan air segar, tentu bahagia. Tapi lihat su'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali pernah ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah SAW, bagaimana caranya kalian mencintai Rasul? Faqala, maka Ali radhiyallahu an mengatakan, kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala dhama. Kata Ali radhiyallahu an, demi Allah, Rasul lebih kami cintai dibandingkan harta kami, anak kami, bapak kami, ibu kami, bahkan air yang sangat segar ketika kita merasakan kehausan yang bersangatan. Makanya lihat kisahnya siapa? Abu Bakar ketika hijrah bersama Nabi SAW, kemudian berjumpa dengan Ummu Ma'bad di tengah jalan, di tengah padang pasir, berjumpa dengan Ummu Ma'bad. Dan ketika itu Rasul sudah Abu Bakar kehabisan bekal. Sementara Ummu Ma'bad itu banyak kambing, tetapi kambingnya tidak ada satupun yang bisa diperah. Tapi kemudian Nabi SAW meminta izin kepada Ummu Ma'bad agar salah satu kambingnya diusap oleh Rasul. Tiba-tiba setelah diusap, membengkaklah air susunya, kemudian diperah, dapat satu baskom. Dan ini mukjizat. Ya, kambing yang tidak ada susu tiba-tiba ada susunya, kan gitu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ishrab ya Abu Bakar,
minum wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bal anta syrab, bahkan engkau yang minum. Maka kemudian Nabi SAW meminum air itu. Apa kata Abu Bakar? Ketika aku melihat Nabi SAW meminum air susu itu, hatta rawaitu, hilang dahagaku. Nabi yang minum, yang hilang dahaga Abu Bakar. Kan aneh itu. Abu Bakar belum minum, sementara dia sudah berjalan di padang pasir, kepanasan, kehausan. Ketika Rasul minum, wahai Abu Bakar, kata Abu Bakar, bal anta syrab, engkau saja yang minum. Ketika inni ra'aitu Nabiya SAW yashrab thumma yashrab thumma yashrab hatta rawaitu, kata Abu Bakar, ketika aku melihat Rasul minum, kemudian minum, kemudian minum, hilang dahagaku, katanya. Subhanallah. Kalau kita kan tidak ya, melihat orang minum kita ngelak gitu kan. Tapi Abu Bakar mengatakan tidak. Ketika aku melihat Rasul minum, kemudian minum, kemudian minum, hilang dahagaku. La ilaha illallah. Kenapa? Karena terkalahkan dengan senang dan kecintaannya kepada Rasul sampai Rasul hilang dahaga. Begitulah sifat sahabat. Ya, luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang selanjutnya, bagaimana para sahabat itu saat menjelang kematiannya, mereka sudah terbayang akan berjumpa dengan Nabi. Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, muadzzinur Rasul. Kita tahu bahwa muadzin Rasul itu kan ada 4 orang. Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum, yang ketiga Abu Mahdhurah yang diajarkan as-salatu khairum minan naum, dan yang ketiga Maula Ammar ibn Yasir, budak yang dimerdekakan Ammar ibn Yasir yang namanya Sa'ad al-Qaradi. Jadi Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah ibn Ummi Maktum, Abu Mahdhurah, dan Sa'ad al-Qaradi Maula Ammar ibn Yasir. Itulah muadzin Rasul, ada 4. Tapi yang paling tenar adalah Bilal ibn Rabah, karena dia yang pertama kali diperintahkan untuk azan. Makanya setiap orang azan disebut Bilal, walaupun namanya siapa, Joko atau apa gitu. Mana Bilalnya? Ya, karena dialah muadzin Nabi. Jadi Bilal ibn Rabah ini saat meninggalnya Nabi SAW, dia tidak sanggup meneruskan azan apabila sampai kepada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terhenti sampai di sini. Dia pun menangis. Sehingga karena tidak tahannya, dia mau resign. Datang kepada Abu Bakar setelah menjadi khalifah dan mengatakan, ya Abu Bakar, saya ingin resign dari muadzin, saya ingin berjihad ke Syam. Kata Abu Bakar, jangan, engkau muadzin Nabi, saya mohon jangan. Kata Abu Bakar, kata Bilal mengatakan, ya Abu Bakar, apakah dulu saat engkau memerdekakan aku lantaran engkau yang minta atau karena Allah Subhanahu wa taala? Engkau yang menghendaki aku merdeka atau engkau merdekakan aku itu karena Allah? Kalau engkau memerdekakan aku dulu karena Allah, biarkan aku resign dari muadzin, aku akan pergi ke Syam untuk berjihad. Tapi kalau engkau membeliku karena dirimu, maka aku akan siap terus jadi muadzin. Kata Abu Bakar, wallahi ya Bilal, a'taqtuka liwajhillah, demi Allah wahai Bilal, aku merdekakan kamu karena Allah. Akhirnya Bilal resign, kemudian hijrah ke Syam sampai ke khilafan Umar dan berperang dalam perang Qadisiyah. Setelah bertahun-tahun di Syam, Bilal ini rindu, ingin pulang, ingin melihat tempat hijrahnya Nabi. Akhirnya Bilal pun pulang. Ketika sampai di kota Madinah, maka para sahabat yang tersisa di situ meminta kepada Bilal untuk azan terakhir kalinya. Maka Bilal pun azan. Tiba-tiba semua para sahabat menangis dan keluar rumah, serasa Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan Bilal pun tidak sanggup meneruskan azannya, teringat dengan Nabi. Maka setelah kemudian berdiam di kota Madinah, akhirnya Bilal pun sakit. Sakitnya itulah kemudian menjadikan kematiannya. Maka saat sakit kemudian istrinya mengatakan, wah ahzana, duhai kasihan engkau wahai suamiku. Faqala radhiyallahu an, maka Bilal mengatakan, jangan katakan seperti itu. Jangan kau bersedih dan mengatakan kalimat itu. Ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa suhbah. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa suhbah. Besok aku akan berjumpa
dengan orang-orang yang kucintai, Muhammad dan semua para sahabat yang sudah mendahuluiku mati, katanya. Kemudian kalimat itulah yang mengakhiri nyawa Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Luar biasa para sahabat ketika mencintai Nabi SAW. Itu dari kalangan para sahabat. Kita beralih kepada kalangan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama salaf. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hasan Al-Basri itu kan pemimpin para tabi'in. Ucapannya seolah-olah wahyu. Karena kalau dia mengucapkan sesuatu, mutiara-mutiara hikmah keluar dari lisannya. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka dia orang yang diperhitungkan kata-katanya. Jadi jelaskan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kalau dia menjelaskan kepada murid-muridnya dalam kajian-kajiannya atau dalam khutbah-khutbahnya tentang kisah pelepah kurma yang menangis. Jadi Nabi itu dulu kalau berkhutbah itu kan di atas pelepah kurma, sebelum dibuatkan mimbar oleh seorang sahabat yang memang pakar dalam itu, punya keahlian buat mimbar. Siapa namanya yang berjumpa dengan Dajjal itu, Tamim ibn Aus Ad-Dari. Jadi Tamim ibn Aus Ad-Dari kan dulunya seorang Nasrani, kemudian dia pun naik kapal laut bersama 30 awak kapalnya, kemudian terdampar di sebuah pulau. Pulaunya di mana ya tidak tahu. Ada juga yang mengatakan itu pulaunya di Yaman, namanya Sukotra, tidak ada itu. Ya. Wallahu alam, tidak dijelaskan pulaunya di mana. Yang jelas bahwa Tamim bin Aus ini berjumpa dengan Dajjal di situ, dan juga dengan jasasa makhluk yang berbulu itu. Kemudian dia pulang menyelamatkan diri dari pulau itu dan belakangan masuk Islam. Lah karena dia punya keahlian membuat mimbar dan juga menyalakan lampu, mungkin petromak bahasa kitanya, dialah yang menerangi Masjid Nabi. Pertama kali menerangi Masjid Nabi Tamim bin Aus. Kemudian yang kedua dia membuat mimbar bagi Nabi. Jadi setelah Tamim bin Aus Ad-Dari ini membuatkan mimbar, Rasul tidak lagi duduk ataupun berdiri di atas pelepah kurma itu, otomatis sudah berpindah ke mimbar kan. Pertama kali Rasul kemudian berpindah, tidak lagi khutbah di atas pelepah kurma dan naik ke atas mimbar, tiba-tiba terdengar suara tangisan sangat kencang. Rasul dan para sahabat juga mendengarnya. Cari-cari siapa yang nangis. Rupanya pelepah kurma itu yang nangis. Terdengar isakannya. Maka Rasul langsung turun dari mimbar mengusap pelepah kurma itu. Baru berhenti tangisannya. Kata Rasul, kalau aku tidak mengusapnya maka dia akan menangis sampai kiamat, katanya. Ya. Jadi ketika Hasan Al-Basri ini menceritakan hadis ini, hadis tentang menangisnya pelepah kurma ini, maka dia selalu menangis. Kenapa? Karena pelepah kurma ini menangis karena sudah tidak diinjak Nabi lagi, karena sudah berpindah ke mimbar kan, merasa sedih. Jadi Hasan Al-Basri kalau meriwayatkan riwayat ini tentang menangisnya pelepah kurma, langsung dia menangis. Bagaimana cintanya pelepah kurma kepada Rasul, makhluk yang tidak berakal, sementara kami ini yang berakal, harusnya lebih cinta dibandingkan pelepah kurma. Akhirnya kemudian ketika kemudian ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, ya Abdullah, lima tabki, kenapa engkau menangis? Wahai imam, kenapa anda menangis? Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibadallah, al-khashabatu tahunnu ila Rasulillah syauqan ilaihi limakanihi minallah, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi. Kata Hasan Al-Basri, wahai hamba-hamba Allah, lihat pelepah kurma ini, dia menangis karena merindukan Nabi SAW, karena kedudukannya di hadapan Allah. Harusnya kalian lebih berhak untuk mencintai dan rindu kepada Rasul dibandingkan pelepah kurma itu. Itulah yang membuat Hasan Al-Basri menangis. Macam mana pelepah yang tidak berakal bisa merindukan Rasul sementara kita yang berakal tidak merindukan Rasul? Itulah sebab menangisnya Hasan Al-Basri. Kemudian Hamad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala mengatakan, kunna inda Ayyub as-Sikhtiyani fasami'a laghatan
Fasami'a laghatan. Hamad ibn Zaid seorang alim min ulama salaf. Satu hari dia sedang duduk di majelisnya Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Ma'ruf Abu Ayyub As-Sikhtiyani, banyak karyanya. Tiba-tiba kemudian Hamad ibn Zaid ini mendengar ada sesegukan. Kalau orang menangis itu kan lama, itu kan sesegukan ya bahasanya. Kalau kelamaan nangis tuh sampai begitu tuh sesegukan. Apa bahasa Indonesia sesegukan? Ini bahasa Sundanya ya. Apa ya? Terisak-isak gitu ya. Ayolah terisak-isak lah. Bahasa Sunda pula sesegukan. Terisak-isak. Ya. Jadi dia mengatakan, ma hadzal laghat. Ini suara terisak-isak ini datang dari mana ini? Rupanya suara terisak-isak itu datang dari Abi Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Maka dia mengatakan, amma balaghahum anna raf'as sauti indal hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka raf'is sauti alaihi fi hayati. Ya. Kata Ayyub Hamad ibn Zaid, terbalik, kata Ayyub As-Sikhtiyani, ini yang menangis ini Hamad ibn Zaid, saya salah. Jadi Hamad ibn Zaid yang menangis sampai terisak-isak tangisannya, sementara Abi Ayyub As-Sikhtiyani ini sedang membaca hadis. Jadi Abi Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, tidakkah sampai kepada mereka bahwa mengangkat suara ketika dibacakan hadis Nabi SAW seperti mengangkat suara di saat Nabi SAW masih hidup. Kenapa engkau mengeraskan suara itu? Padahal hanya tangisan. Kalau bisa, kalau ada orang yang sedang membaca hadis Nabi SAW, jangan ribut, walaupun itu tangisan. Karena dia mengatakan bahwa mengangkat suara ketika dia mendengar ada hadis yang dibacakan, itu sama saja dengan mengangkat suara saat Nabi masih hidup. Begitulah mereka mengutamakan dan mencintai Nabi SAW sampai kepada hadis-hadisnya. Dan makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, Imam Malik madhub, ma'ruf ya Imam Malik, itu kalau hendak mengajar di Masjid Nabawi, mengajar hadis, maka dia tak lupa berwudu dari rumah. Setelah berwudu, dia pun memakai pakaian yang paling indah, kemudian memakai peci yang paling bagus, kemudian dia sisir janggutnya, dan dia berusaha untuk berpenampilan dengan penampilan yang indah, kemudian sholat 2 rakaat baru membaca hadis. Begitulah mereka ketika mengagungkan hadis Nabi SAW. Kemudian juga Sa'id ibn Musayyib ini seorang tabi'in yang menikahi salah satu putri daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah punya anak putri, lah dinikahi oleh Sa'id ibn Musayyib, dan dia ulamanya tabi'in. Satu hari dia sakit terbaring, tidak sanggup bangun. Kemudian tiba-tiba datang seseorang dan mengatakan, wahai Sa'id, wahai Imam, bisa enggak engkau membacakan satu hadis untuk? Langsung dia dengan susah payahnya dari berbaring itu duduk sebisa mungkin. Kemudian kata penanya, wahai Sa'id, tidak apa-apa, baring saja, baru kau sampaikan hadis. Kata Sa'id, dia mengatakan, wallahi inni karihtu an uhadditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji. Demi Allah, aku tidak suka ketika aku membaca hadis Rasul, aku sedang berbaring. Aku tidak mau, aku tidak memuliakan kalau begitu. Makanya dia berusaha untuk duduk padahal sudah sakit parah tuh. Bagaimana para salaf dulu memuliakan Nabi dengan memuliakan hadisnya. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Faqala lahu rajulun, ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, atakhudhu bihi ya Aba Abdillah, ini ada hadis Nabi, maukah kau ambil hadis ini? Ini ada hadis Nabi, maukah kau ambil hadis ini? Maka Imam Syafi'i mengatakan, afil kanisati ana, apakah engkau lihat aku keluar dari gereja?
Au tara ala wasati zunnar, ataupun aku keluar dari tempat peribadatan orang Majusi yang menyembah api. Aku keluar dari masjid, kau membacakan hadis Nabi, macam mana tidak aku terima? Apakah kau kira aku ini seorang Nasrani? Gitu maksudnya dia. Kata Imam Syafi'i itu, apa kau lihat aku keluar dari gereja katanya, atau dari tempat penyembah berhala api? Kau tahu aku keluar dari masjid, aku ini seorang muslim. Maknanya Imam Syafi'i ingin mengatakan, aku ini seorang muslim, tidak mungkin membantah hadis Nabi. Kalau kau berikan hadis Nabi, kau terima. Gitu maksudnya. Ya. Masyaallah, makanya diriwayatkan oleh Rabi' ibn Sulaiman dalam athar yang lainnya, dia mengatakan, sami'tu Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i, kedatangan seseorang kemudian bertanya kepadanya tentang satu masalah. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi, fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini dan itu. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan, kamu tanya ya, ini saya jelaskan, ini hadisnya. Kemudian orang yang bertanya mengatakan, ya Aba Abdillah, taqulu bi, engkau mengatakan dengan pendapat itu. Qala Rabi, maka yang meriwayatkan asar ini mengatakan, fara'aitu Syafi'i ar'ad wantafad, langsung gemetar badannya ketika orang ini mengatakan seperti itu. Dan dia mengatakan, ya hada, ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudilluni idza rawaitu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditsan falam akul bihi na'am ala ra'si wal ainaini ala ra'si wal ainaini. Kata Imam Syafi'i, hei fulan, sambil marah dia, bumi mana yang bisa kupijak, langit mana yang bisa menaungiku, apabila aku telah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, kenapa aku tidak mengatakan dengan hadis itu? Maka kalau sudah dibacakan satu hadis, ala ra'si wal ain, artinya saya menerima secara mutlak kalau itu hadis Nabi. Ya. Begitulah bagaimana para ulama salaf itu, mereka mengagungkan Rasul dengan gaya yang sendiri, kan itu, dengan gaya yang sendiri, maksudnya dengan memuliakan hadis-hadisnya. Nah, ini yang harus jadi bahan renungan bagi kita. Begitulah dulu para ulama salaf itu mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah sewajarnya kita mencintai Nabi, karena dia adalah kekasih Allah. Maka siapapun yang Allah cintai, kita harus mencintai kekasihnya. Apalagi dia itu datang membawa rahmat dan petunjuk dari Allah, dan ini kenikmatan besar bagi kita. Kenapa kita tidak mencintainya? Bahkan Rasul sendiri takut kepada kita dan mencintai kita. Bahkan dialah yang akan memberikan syafaat kepada kita, dan dialah yang telah mencontohkan kepada kita akhlak yang paling mulia di dunia ini. Kenapa kita tidak mencintainya? Pasti kita mencintainya. Maka dari sini secara singkat ada 7 perkara bagaimana cara mencintai Rasul. Yang pertama, taati Nabi SAW, baik itu berupa perintah kita laksanakan, berupa larangan kita jauhi, berupa yang dihalalkan kita nikmati, berupa yang diharamkan kita hindari. Taat, sami'na wa ata'na. Yang kedua, al-ghiratu alaihi wa ala dinihi wa fidaihi wal ghadab bil intihaki hurmatihi wa hurmati dinil azim. Harus punya kecemburuan yang kuat. Kalau sampai ada orang-orang yang menghina agamanya, kita siap berkorban dengan harta dan jiwa kita. Kita harus marah kalau ada orang-orang yang berusaha untuk meremehkan ajarannya. Kemudian yang ketiga, ta'dimuhu wa tauqiruhu, berusaha untuk mengagungkan dan memuliakan, dan tidak boleh kita itu merendahkan sunnahnya. Kemudian yang keempat, kasratus salat alaihi, perbanyak salawat, karena itu bentuk mencintai Rasul, menyebut-nyebut nama Nabi dengan salawat. Kemudian yang kelima, terus mengingat Rasul dan rindu ingin berjumpa, tadzakurun nabi wasyauqu ilaihi, terus ingat-ingat Nabi dan rindu dengan Nabi. Kemudian yang keenam, hubbu man ahabbahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, cintai siapapun yang dicintai Nabi, cintai apapun yang dicintai Nabi. Dan yang terakhir, takhalluq bi akhlaqihi, berusaha untuk berakhlak seperti akhlak Nabi. Dengan cara apa? Pelajari sirahnya, pelajari wejangan-wejangannya, akhlak-akhlaknya, dan begitu seterusnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Rasul suri toladan yang indah yang patut kita ikuti. Inilah di antara rangkaian keterangan tentang min suwari hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.